Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari Gresik, namanya Mas Fajar. Mas Fajar ini salah satu jamaah Ma'iyah yang dipimpin Mbah Nun yang bernama Jamaah Ma'iyah Damar Kedaton yang ada di Gresik. Mas Fajar ini mempunyai banyak sekali kisah-kisah mistis yang akan dibagikan, dan terutama ketika dia mengalami mati suri, dimana pada saat itu dia masih kecil, dan bagaimanakah keseruannya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Gembara Sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, bisa datang ke sini. Alhamdulillah, ya. Mas Fajar, kesibukan sehari-hari ini apa sekarang? Ya, kesehariannya sekarang lagi buka usaha kecil-kecilan, sama ya tetap ngumpul ngopi, ngumpul bareng sama teman-teman sambil kita berdoa bersama-sama membuat lingkaran kecil-kecil, ya lingkaran kecil dalam jamaah Ma'iyah itu sendiri gitu. Iya, ngomong-ngomong katanya Mas Fajar juga ada channel YouTube gitu lah. Kira-kira bergerak di konten apa gitu? Iya, channel YouTube saya itu namanya Telogo Uplik. Itu saya mencoba untuk mengangkat sejarah-sejarah atau budaya-budaya yang sudah mungkin lama tidak dikenal. Itu saya mencoba ungkapkan di situ. Jadi ada beberapa situs-situs budaya yang belum diketahui orang, yang kurang dikenal sama orang lah, itu saya ungkapkan di situ. Salah satu contoh mungkin kayak situs Eyang Wada, itu kan bukan dikenal di kalangan masyarakat umum. Iya, pada saat ini pun sekarang teman-teman atau anak-anak remaja sangat sekali minim mengenai pengetahuan tentang budaya dan situs-situs terutama yang ada di sekitar kita seperti itu ya, Mas Fajar. Ya, mungkin kali ini ada kisah apa yang ingin dibagikan Mas Fajar kepada kami? Iya, ini kisah masa kecil saya dulu sih sebetulnya. Masa kecil saya dulu, kebetulan dulu itu ya saya seperti anak-anak biasanya pada umumnya. Waktu kecil itu umur 1 tahun, 2 tahun dia senang bermain. Cuma ada keanehan yang diceritakan oleh teman-teman dan juga orang tua saya, bahwasanya saya dulu itu waktu kecil sering makan daging mentah. Sering makan daging mentah, tak bawa ke di bawah pohon pohon bambu itu, kalau orang Jawa bilang barongan. Sering tak bawa ke situ. Jadi makan ayam mentah, makan ikan mentah. Bahkan bapak saya itu sempat marah-marah ketika waktu membersihkan bak kamar mandi, itu ikannya tak makan, masih hidup itu tak makan. Itu perjalanan waktu masih kecil. Nah, cuma lama-kelamaan hal itu hilang. Terus kemudian yang sampai sekarang menjadi kenangan saya yang tak terlupakan seumur hidup, yaitu saya pernah meninggal. Meninggal? Iya. Jadi meninggal itu di luar kesadaran saya, di luar nalar saya, dan saya juga tidak tahu mengapa sampai sekarang saya masih hidup. Apakah ini memang sudah digariskan oleh Tuhan, juga kurang tahu. Jadi meninggalnya itu dulu karena gantung diri katanya orang. Berarti sempat mati suri ya istilahnya ya? Iya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Gimana itu ceritanya Mas awal mulanya?
Dulu gini, waktu sekitar tahun 97 atau 98 itu di tempat saya itu kan memang sedang rame marak pilkades atau pilihan kepala desa. Karena sistemnya di desa, jadi masih ada pilihan kepala desa, bukan tunjukkan seperti di kelurahan gitu. Lah, terus waktu itu ada beberapa calon. Lah, salah satu calon ini meminta tolong kepada bapak saya atau ayah saya, karena banyak yang bilang bahwasanya bapak saya atau ayah saya ini orang yang ngerti, orang yang bisa melihat makhluk-makhluk gaib, bisa dibilang seperti itu. Lah, terus kemudian sekitar 1 bulan atau 2 bulan lah menjelang pilkades itu bapak saya katanya sering diserang makhluk halus, tapi nggak tahu, itu kan hanya cerita. Lah, setelah itu pas satu kejadian, kalau nggak salah itu hari Jumat, kalau nggak salah itu hari Jumat itu saya itu kebetulan diajak salah satu anak buahnya bapak saya, dijanjikan pergi ke kebun binatang Surabaya. Lah, terus setelah itu jam 7 pagi saya izin ke bapak saya, Pak, saya mau diajak Mas, katakanlah Suyit namanya, Mas Suyit, Pak, saya diajak Mas Suyit ini ke kebun binatang Surabaya gitu. Akhirnya si Mas Suyit ini tadi tidak berani ngomong ke bapak sendiri, dan bapak saya sendiri langsung marah, tidak usah berangkat. Mungkin takut ya, mungkin karena pada saat itu saya masih kelas 5 kalau tidak salah, kelas 5 SD pada saat itu. Lah, karena saya tidak diperbolehkan untuk berangkat, akhirnya saya gondok atau ngambek. Akhirnya saya masuk kamar, terus kemudian pintu kamar itu saya kunci, terus di situ kan memang ada tali itu biasanya saya buat latihan panjat, terus latihan kayak petinju gitu, tak ikatkan bantal, tak buat samsak, seperti memang ada tali seperti itu tak buat karena saya agak jengkel, akhirnya tak pasang bantal, terus tak pukulin, terus setelah itu tak taruh lagi. Lah, setelah itu ingat saya pada saat itu saya itu tidur. Lah, tidak tahu kenapa waktu saya bangun itu tahu-tahu saya itu ada di rumah sakit. Ini tidak tahu mulai kapan saya di rumah sakit. Seingat saya pada saat itu saya tidur terus mimpi. Lah, mimpinya itu juga aneh. Saya diajak sama seorang kakek-kakek yang pakai kayak jubah gitu. Tapi jubahnya bukan jubah khas Arab, tapi jubah khas orang Jawa. Terus pakai kayak belangkon gitu tapi warna putih semua. Itu diajak dia bilang, "Ayo Le, elok Mbah sepedaan, atau ayo ikut bersepeda sama Mbah," gitu Pak. Akhirnya saya ikut bersepeda. Lah, anehnya pada saat mimpi itu bersepeda itu bisa terbang ke sana kemari gitu. Jadi kok aneh gini. Terus akhirnya setelah terbang ke sana kemari, akhirnya saya terjatuh. Dalam mimpi itu saya terjatuh. Pas terjatuh, akhirnya saya sadar, yaitu di rumah sakit itu. Di rumah sakit itu kalau tidak salah siang atau sore itu ya. Itu saya itu melihat ke langit-langit rumah sakit itu. Terus akhirnya saya tanya, "Lu, saya di mana?" Gitu. Terus akhirnya bapak saya itu sambil agak-agak nangis, agak-agak sedih, sambil campur gembira, bilang di rumah sakit gitu. Akhirnya pingsan lagi. Malam sekitar tidak tahu pukul berapa ya, karena pada saat itu memang tidak ingat sama sekali. Malam itu saya terbangun lagi. "Loh Pak, ini saya kok leher saya kok sakit gitu." Jadi di sini sakit, memang sakit, tapi tidak tahu ada bekas tali atau apa. Saya memang tidak memeriksa. Cuma pada itu memang sangat sakit. "Pak, leher saya sakit. Padahal saya tadi bersepeda, diajak Mbah bersepeda," saya bilang gitu. Lah, itu bapak saya bilang gini, "Iya, kamu tadi bersepeda terus jatuh," kata bapak saya gitu. Lah, akhirnya setelah tanya seperti itu pingsan lagi.
sampai besok paginya saya dibawa pulang ke rumah. Lah pada saat dibawa pulang itu orang-orang tetangga itu menyambut dengan antusias. Banyak sekali orang yang menyambut dengan antusias di situ. Ada yang nangis, ada yang kayak gembira. Jadi saya juga bertanya-tanya, loh ini kenapa ini? Kok kayak saya ini kecelakaan besar gitu. Akhirnya saya disuruh bapak saya masuk. Lah dari perbincangan beberapa orang yang ada di rumah itu ada yang ngomong bahwasanya kemarin itu saya telah meninggal dengan cara gantung diri. Seperti itu. Lah ceritanya yang saya dengar dari obrolan-obrolan para tetangga itu, kemarin itu katanya waktu saya masuk kamar itu tidak keluar-keluar, sehingga bapak saya ini kok khawatir dengan saya. Akhirnya bapak saya melihat kondisi saya di kamar, pengen melihat, tahu pintu dikunci. Akhirnya bapak saya melihat dari bawah pintu. Di bawah pintu kan ada space atau jarak antara pintu dengan lantai sekitar 5 sentian itu ya. Itu dilihat. Terus kemudian bapak saya waktu tahu kaki saya itu menggantung, akhirnya bapak langsung nangis menjerit, menjadi-jadi. Akhirnya tetangga-tetangga ngumpul semua, terus didobrak pintu itu, didobrak. Setelah didobrak bapak saya pegang saya itu sambil lemes. Setelah lemes sudah bapak saya tidak bisa kemana-mana. Akhirnya dibantu sama beberapa orang di situ. Akhirnya ada 2 orang bawa sepeda motor, dibawa ke rumah bidan. Nah dari tempat saya ke rumah bidan itu sekitar ya 5 menitan lah. Tapi memang harus melalui punden di desa saya. Jadi jalan dari rumah saya ke rumah bidan itu harus melalui punden di situ. Dan jalanan dulu kan masih belum aspal, belum paving, tapi masih jalanan biasa berbatu gitu. Ya makadam seperti itu. Belum ada makadam sih pada saat itu. Makadam belum masuk. Lah pas di depan punden desa saya itu, tahu-tahu sepeda ini itu terkena batu, dek gitu. Lah dari situ yang sebelumnya saya itu diperiksa itu sudah tidak ada nafasnya, sudah tidak ada nadinya, detak jantung itu sudah didengarkan tidak ada. Nah akhirnya waktu kena batu itu tadi, itu katanya ya itu tadi langsung ada nafas di tenggorokan sini, krak 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 gitu bunyinya. Akhirnya dibawalah ke rumah bidan, dan bidan itu tanpa pikir panjang langsung buat surat, langsung buat rujukan ke rumah sakit itu. Itu dari versi orang-orang yang menyaksikan kejadian di situ. Nah, terus ada versi lagi yang bapak saya itu kan gini ceritanya dulu itu. Ini yang versi dari teman-teman bapak saya yang memang orangnya itu ya kayak bisa dibilang orang ngerti juga. Beberapa teman-teman bapak saya itu bilang bahwasanya waktu bapak nanganin seseorang menjadi kepala desa ini, itu banyak musuh yang nyerang. Akhirnya ketika nyerang bapak saya tidak berhasil, akhirnya nyerang saya itu. Dan memang saya masih ingat itu dulu sempat ada almari ya. Karena saya kan tidurnya kan kadang-kadang ya di kamarnya bapak sama ibu, kadang-kadang di kamar sendiri gitu. Almari itu kadang-kadang pernah bergetar kencang. Jadi bergetar kayak kena gempa gitu. Pernah ada gempa, sempat itu ada itu memang. Saya ingat ya ada. Lah setelah nyerang bapak saya itu katanya tidak bisa, akhirnya itu tadi nyerang saya. Jadi ada yang mengatakan katanya masuk ke tubuh saya, terus saya diajak untuk naik itu tadi waktu saya tidur. Tapi alam saya tidak tahu sama sekali untuk cerita-cerita itu yang benar yang mana, jadi kurang tahu. Lah anehnya lagi setelah mengalami kejadian itu, kemudian dapat sekitar 1 tahun kalau tidak salah, 1 tahun ayah saya meninggal dunia. Meninggalnya pun aneh. Jadi 1 tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya itu membuat peti sendiri.
buat peti sendiri, membuat kain kafan sendiri, jadi disiapkan semuanya. Itu bapak saya seperti itu waktu mau meninggal. Itu anehnya bapak saya. Terus setelah saya mendapatkan kejadian gantung diri itu pas kalau tidak salah kelas 1 SMP, itu saya tuh tidur terus mimpi kayak mimpi tapi kayak nyata gitu. Orang bilang mungkin tindihin. Jadi saya tuh didatangi sama kakek-kakek yang ngajak saya bersepeda itu. Itu didatangi tapi saya tidak bisa bergerak. Itu sampai berulang-ulang sampai 3 kali kalau salah. Nah setelah 3 kali itu saya seringkali disuruh ngambil kayak pusaka, disuruh, jadi dikasih tahu di sini ada pusaka disuruh ngambil, di sana ada pusaka suruh ngambil. Tapi sampai saat ini belum pernah saya lakukan itu untuk pusaka-pusakanya itu, karena tidak seberapa suka pada saat itu dengan pusaka-pusaka seperti itu, tidak seberapa suka. Mungkin ada keanehan lagi mungkin sebelum bapaknya Mas Fajar tadi meninggal itu, mungkin Mas Fajar ada pengalaman lagi mungkin yang istilahnya itu bapak kan tanda kutip orang yang pinter gitu loh ya. Mungkin ada lagi nggak selain yang ada tadi kursi ya. Oh bukan, apa itu? Oh lemari ya. Yang seperti itu mungkin ada sosok lain mungkin apa gitu. Ya kalau saya melihat kalau kejadian di bapak saya melihatnya itu biasanya hanya kadang-kadang ya, salah satu contoh ya kemarin itu barang-barangnya bapak saya itu hilang semua. Jadi kayak bapak dulu punya keris kecil, punya pedang yang panjangnya sekitar 50 cm. Itu hilang semua, barang-barangnya seperti itu hilang semua, tidak tahu kemana. Sampai sekarang pun saya cari tetap tidak ada. Jadi barang-barangnya ayah saya yang seperti itu tidak ada semua. Itu kalau ayah saya ya gitu orangnya. Berarti setelah meninggalnya bapaknya Mas Fajar, Mas Fajar pernah didatengin sama bapaknya Mas Fajar nggak? Mungkin ada pesan khusus atau seperti apa gitu? Iya, pesan yang paling saya ingat sampai sekarang adalah pesannya bapak, jangan pernah mengungkapkan kebaikan bapak di depan orang-orang. Karena memang gini, dulu bapak saya kan sempat menjabat sebagai ketua RW. Waktu bangun kayak plengsengan, kayak bangun selokan gitu, itu seringkali menggunakan dana pribadi gitu. Nah itu katanya bapak gini, wis nggak usah ngungkap bapak kebaikan bapak atau pengorbanan bapak, karena kalau seperti itu nanti ilmunya bapak akan luntur katanya gitu. Nggak tahu luntur ini mungkin saya kembalikan lagi kepada keikhlasan. Jadi intinya kalau kita sudah beramal, diingat nggak diingat itu kita tetap harus ikhlas. Itu yang pesan dari bapak yang saya ingat sampai sekarang. Itu kan sekitar tahun berapa itu Mas? Kalau pesannya itu setelah saya lulus SMA. Setelah lulus SMA sebelum menikah, itu bapak berpesan seperti itu. Mungkin setelah menikah ada mengalami pengalaman yang unik lagi mungkin? Ya sebetulnya sih ya lumayan deh. Mungkin bisa dibagikan mungkin kalau pernah ini gini, mungkin kita ngomong tentang Gunung Pucangan Jombang. Gunung Pucangan di Jombang, tempat pertapaan Prabu Erlangga sama anaknya yang makamnya sampai sekarang ada di situ, yakni Dewi Kili Suci. Nah itu saya ke Gunung Pucangan itu memang saya sering ke sana. Terus kemudian suatu hari saya ngajak temen. Lah ketika ngajak temen ini kan temen ini kan gini, orangnya itu suka pusing. Kalau pusing judi. Jadi pada saat pusing itu saya bilang gini, Cak, daripada pusing ayo ikut saya. Kemana? Ngopi ya, bilang gitu. Lah saya ajak ngopi, akhirnya saya ajak bersepeda dari Menganti ke Jombang. Setelah itu kita ke Gunung Pucangan. Setelah ke Gunung Pucangan, kita masuk ke makamnya biasa-biasa saja. Terus
kita ke atas lagi pesen kopi, kita minum di atas, di gazebo yang atas, ya biasa-biasa saja, tidak ada kejadian aneh-aneh. Turun gitu, tidak ada kejadian aneh-aneh. Lah, pas kebetulan kita mau pulang, itu apa namanya, tahu-tahu mendung, itu gelap pekat. Terus setelah itu hujannya itu hujan badai yang luar biasa, sama angin luar biasa. Dan itu di situ saya dengar banyak sosok, dengar dengan apa, telinga itu banyak sosok yang bilang ojo muli, katanya gitu. Jadi intinya kita tidak boleh pulang, akhirnya sampai juru kunci yang ada di situ itu mondar-mandir, tidak karu-karuan, bingung kok sampai seperti ini. Nah, ketika saya di situ terus, akhirnya kita kan nunggu hujan agak reda sedikit. Setelah hujan agak reda sedikit, saya beranikan diri untuk turun pulang. Nah, kebetulan kan sampai di makamnya itu kan parkirannya kan sampai atas. Saya bawa sepeda turun. Lah, pas turun itu hanya berjarak sekitar 500 meter dari makam itu ada pohon yang besarnya itu mungkin dipeluk orang 2 gitu. Itu jatuh di depan kita. Ya untung kita tidak kena, untungnya kita tidak kena. Sampai sepeda motor itu kita turun, kita tuntun sambil miring gini. Akhirnya di situ ada lagi yang jatuh sebelah. Jadi kayak jatuh itu kayak menyuruh kita jangan pulang. Tidak tahu dengan alasan apa, kurang tahu saya. Akhirnya saya tetap bersepeda pulang dengan hujan yang rintik-rintik yang agak reda itu, pulang. Terus kemudian waktu pulang nyampe di perempatan ini Dawar Belandong Mojokerto itu, saya tanya sama temen yang saya ajak tadi, Cak, mohon maaf saya tanya, sampean tadi bawa apa dari makam? Saya tanya gitu. Akhirnya beliau bilang, saya bawa tanah makam. Jadi teman saya ini tanpa sepengetahuan saya itu bawa tanah dari makamnya Ibu Dewi Kili Suci. Ya itu mungkin yang membuat penunggu-penunggu di situ marah atau apa gitu. Sehingga tidak boleh pulang. Akhirnya saya tanya, buat apa, Cak? Saya bilang gitu. Ya katanya ya untuk kejahatan lah ini ya, katanya untuk kejahatan, untuk biar apa, saingannya itu jatuh atau apa gitu. Terus saya ya berpesan kepada si teman saya tadi itu gini, Cak, ini pesan, kalau bisa hal-hal seperti itu dihindari daripada nanti sampean yang kena sendiri. Terus kalau bisa tanah ini ayo dikembalikan. Dan anehnya, karena ini tadi kan tak bilang, kita tadi sebetulnya tidak boleh turun, tidak boleh pulang kita sebetulnya. Karena dengar jelas bisikan itu, gak boleh pulang kita. Dan akhirnya saya suruh mengembalikan, tapi dia tetap ngeyel, tidak berani aku mengembalikan, tidak berani. Wis tak simpennya dulu, katanya tak simpen dulu. Terus tak bilang gini, ya udah ya, kalau memang tidak berani, besok nek berani kembalikan, tak bilang gitu. Dan tidak tahu, kelihatannya sampai saat ini itu belum dikembalikan. Akhirnya sampai saat ini beliau terjerat utang di mana-mana, istrinya kabur, menikah dengan orang lain, dan pokoknya kehidupan rumah tangganya hancur sekarang. Ya itu mungkin kesalahan karena kita berniat jelek di makam yang memang sebenarnya kita tidak boleh meminta seperti itu, tidak boleh. Mungkin Mas Fajar kan sempat bercerita pernah mengajak keluarga ke camping, mengenalkan dengan alam. Itu dari Mas Fajar sendiri tujuannya itu apa sih? Iya, memang saya seneng ngajak camping. Memang saya dari dulu suka dengan alam, nuansa gunung, yang agak sepi gitu, memang seneng. Tadi saya kenalkan juga keluarga saya, anak-anak saya. Tujuannya apa? Agar satu, sekarang itu HP itu kan sudah merajalela, anak-anak kecil itu HP semua. Lah untuk menyeimbangkan hal-hal yang seperti itu
Itu saya pengen ngajak anak saya untuk kegiatan di luar rumah. Ya, salah satunya mungkin kita marak dengan outbound lah. Kalau kita outbound bayar ke orang lain kan mahal. Jadi kita ajak sendiri mereka outbound. Di hutan kita bisa cari kayu. Jadi kita ajak anak-anak kita berkegiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kenalkan dengan budaya-budaya leluhur. Biar apa? Biar mereka ingat leluhurnya. Oh, leluhur saya ternyata dulu itu batu ditata saja itu tidak bisa roboh. Ada teknik apa yang digunakan di situ. Jadi biar mereka tahu, biar mereka mengenal sejarah, mengenal nenek moyangnya. Jadi tidak sampai mereka kehilangan jati diri, itu tujuannya. Kemudian dari Mas Fajar sendiri ketika mungkin di suatu kali itu melakukan pendakian, entah itu sama keluarga atau sama teman atau sama siapapun itu, pernah nggak mengalami hal-hal mistis seperti yang barusan diceritakan itu? Kalau pas naik gunung sih jarang sekali mendapatkan hal-hal mistis itu. Cuma ya nek tak ingat-ingat itu hanya satu kali. Cuma kejadiannya kapan sudah agak lupa, yaitu pas di Gunung Penanggungan. Itu kita sudah mungkin sudah puluhan kali naik ke Penanggungan, itu sudah puluhan kali lewat Desa Kunjorowesi. Mulai tahun 85 pembina saya itu sudah di sana. Dan kebetulan saya dulu ke Kunjorowesi itu kan sekitar mulai tahun 2001. Kalau tidak salah dulu itu 2008 atau 2009 gitu. Kalau tidak salah ini tahunnya itu. Itu ada adik didik saya, bukan adik didik sih ya, intinya adik junior itu melakukan pendakian ke sana gitu. Lah pas melakukan pendakian ke sana itu lewat Kunjorowesi, pulangnya itu tidak tahu jalan. Sampai berapa kali itu ya? Sampai 4 atau 5 kali lah mungkin. Itu muter aja di daerah situ. Lah karena pembina saya ini orangnya agak yang ngerti juga, akhirnya ditanya apa kesalahan saya karena saya tidak tahu. Akhirnya pembina saya bilang gini, dapat bisikan intinya, katanya ada yang membuang nasi sisa ndak habis itu dibuang sembarang tempat. Jadi intinya kita tidak boleh mengotori gunung, kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau bisa kita datang bersih, pulang pun juga bersih gitu. Jadi itu sampai muter sampai beberapa kali. Akhirnya itu tadi disebut oleh pembina saya, akhirnya kita bisa turun. Cuma untuk cerita pasnya saya agak-agak lupa ingat itu. Mulai dari dari berangkatnya itu pas hari apa itu agak lupa. Karena memang sering di situ, memang sering. Pernah pendakian ke Gunung Penanggungan itu sampai 5 hari gitu. Pernah seperti itu. Lewat Jolotundo pernah. Dulu Jolotundo itu tak rasakan kayak hutan Amazon gitu. Jadi tidak terjamah manusia. Kalau dulu, tapi sekarang mungkin sudah enak lah. Enak, udah ramai juga Mas. Tapi untuk kejadian-kejadian mistis sampai saat ini ya alhamdulillah tidak pernah ngalamin hal-hal mistis seperti itu. Ya mungkin dari serangkaian kisah yang Mas Fajar berikan kepada kita, dari yang pengalaman mati suri, kemudian beberapa kali naik gunung, hingga ada sesuatu yang terjadi tersebut, kira-kira hikmah apa sih yang bisa didapat oleh Mas Fajar? Ya, saya menggarisbawahi mungkin gini, ini jangan terlalu dipercaya mungkin ya, ini karena saya mengartikan huruf alif, lam sama mim. Itu saya mentadaburi, intinya gini, alif, lam sama mim itu kan bisa menjadi ilmu, bisa menjadi alam, bisa menjadi alim. Jadi saya mengartikan itu, belajarlah kepada alam supaya kita bisa menjadi orang yang alim. Akhirnya kita kenal bahwasanya alam itu juga makhluknya Tuhan. Bahwasanya semua yang tidak terlihat oleh kasat mata kita itu mereka juga makhluk Tuhan, yang mungkin kita harus mempelajari hal-hal seperti itu
biar kita keimanannya lebih mantap, biar kita lebih bisa menghargai alam, seperti itu. Itu yang hikmah yang saya ambil dari serangkaian peristiwa tersebut ya. Ya, terima kasih Mas Fajar atas sharing-sharing ilmu, sharing-sharing pengalamannya, sangat bermanfaat sekali ya buat Gembala Sunyi, buat sobat-sobat Gembala, biar menjadikan hidup ini tambah wawasan seperti itu ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga dipertemukan lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Tetap saksikan Gembala Sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.